ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Bunda Maria Cirebon dan dimanapun Anda berada. Sebelum kita awali misa pagi hari ini, mari kita daraskan doa Malaikat Tuhan dari buku Mada Bakti nomor 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan masuk dalam rumahmu, tinggallah di sini bersama murid-muridmu. Hanya dikala sumber hidup kami, dari kala hidup abadi. Di jalan ke Emmaus, datanglah Yesus, dua muridnya menenangkan. Yesus membuka percakapannya, daya ilahinya memenangkan
Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak melurkan di Kau. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama roh. Bacaan-bacaan Injil hari ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kelembutan kasih Allah mampu mengubah Saulus menjadi Paulus dan orang yang dikenal sebagai orang yang kurang hidupnya tidak baik menjadi baik dalam dekapan kasih Yesus. Mari kita mohon bahwa kita pun boleh merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Hari ini kita berdoa pertama-tama untuk mengenang wafat dan kebangkitan saudara-saudari kita, Erlina Krisnadi, Bapak Tan Hung Bun, kakak dari Pak Hoklai, dan Bapak Hundoyo, umat kita yang telah meninggal kemarin. Kalau tidak salah Tan Bun Leong ya, kakaknya Pak Handoyo itu. Kita juga berdoa bagi saudari kita yang sedang sakit, mohon kelancaran dalam operasi empedu. Bagi saudara-saudari kita yang terkasih, Francisca Ria Kanorasa. Juga mereka yang membutuhkan doa-doa kita dalam keadaan sakit, De Lian Kui, Hana, Veronica, Sri Marlina, dan Monik Liana Teja. Juga untuk merayakan hari ulang tahun saudara kita, Susana Gunawan, Antoni Raharjo, dan Jimmy Sunjaya. Juga saya dengar lihat di WA untuk mengenang wafat dan kebangkitan saudari kita Irene Chandra, itu menantu dari Pak Ari. Maka mari kita berdoa agar orang-orang yang kita doakan sungguh mendapat kasih karunia. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mengantar kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber cahaya sejati, bagaimana kami dapat hidup kalau tidak Kau beri kekuatan dengan perantaraan Yesus cahaya hidup kami. Semoga kami dapat semakin memahami kitab suci dan mengalami belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kalian terima, dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pulalah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Allahku Engkau, Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini, dan ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Lalu kata Yesus kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, yang menarik adalah sapaan Yesus itu bisa membuat seorang pribadi itu berubah. Proses kita menjadi Katolik itu adalah sebenarnya proses memohon, proses berusaha supaya disapa oleh Yesus. Mengerti kitab suci, mengetahui kitab suci, belum tentu otomatis disapa, dijamah oleh Yesus. Maka seluruh proses kita menjadi pribadi Katolik ada sebuah usaha untuk dapat menerima anugerah Allah, yaitu dijamah. Hanya itu saja. Menjadi persoalan apakah kita mengalami jamahan Tuhan. Tetapi dalam kenyataan orang itu dijamah oleh Tuhan nyata ketika hidupnya berubah. Berubah artinya orang menyadari sebagai pendosa yang dicintai, tetapi juga siap diutus untuk rancangan Tuhan yang lebih besar. Saulus menjadi Paulus, lalu diutus mewartakan Injil. Perempuan yang berdosa ini akhirnya percaya pada Yesus, lalu dia diutus juga mewartakan kabar baik. Dia memulai sebuah tindakan dengan meminyaki Yesus sebagai pralambang kematian. Maka mari kita berdoa supaya proses iman kita menjadi sebuah proses rentetan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, dalam iman kami percaya, maka kami akan mengenang wafat dan kebangkitan
saudara-saudara kami yang telah meninggal, Ibu Erlina Krisnadi, Bapak Tan Lian Bun, kakak dari Bapak Handoyo, dan umatmu Hundoyo. Juga Saudari Iren Chandra. Semoga mereka berbahagia bersamamu dan boleh masuk dalam bilangan orang-orang yang dikuduskan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon rahmat penyembuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit. Telankui, Hana, Veronica, Sri Marlina, Monik Liana Teja. Semoga kasih-Mu menyembuhkan mereka, khususnya saudara kami Francisca Ria Chandrasa yang akan mengalami operasi empedu. Semoga Engkau memberkati para medis agar ia boleh pulih berkumpul di tengah-tengah keluarga dan bersukacita dalam imannya. Kami juga mau merayakan hari ulang tahun saudara-saudara kami, Susana Gunawan, Antoni Raharjo, dan Jimmy Sunjaya. Semoga kegembiraannya menjadi berkat bagi yang lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk kepentingan kita masing-masing. Dan berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, di depan altar ini berkenanlah mengampuni dosa kami, demi Dia yang telah memanggul salib kami, guna penebusan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabda itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk mengimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, sehati sejiwa bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, serta para imam, diakon dan semua pelayananmu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya saudara kami Erlina Krisnadi, Tan Liang Bun, dan Bapak Hundoyo. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Bapa kami yang Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah setiap orang hati setiap orang, supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau bersabda kepada perempuan yang berdosa, imanmu yang menyelamatkan. Maka pandanglah putrimu Francisca Ria Kanorasa, agar berkat iman dan kasih-Mu ia boleh Kau sembuhkan. Maka janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan isilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dan kesalahan kita. Bahagia kita yang diundang dan datang menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan Kristus mengantar kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin. Sadar akan hadirat-Mu yang kudus, aku merasa dekat dan bersyukur atas anugerah-Mu ya Bapa. Lewat kenangan tersayang, perayaan penyerahan diri putra-Mu yang kami imani. Dengan hati yang bergetar namun gembira, aku akan menerima roti yang dipecah-pecah dan dibagi. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Satukan aku lebih erat lagi sebagai murid-Mu. Ubahlah, pulihkanlah. Piala ini adalah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang dituangkan bagi banyak orang. Ambillah, minumlah. Buatlah hidup dan cinta-Mu menjadi hidup dan cintaku. Masukkan aku lebih dalam ikatan persekutuan-Mu dengan Bapa, dan dalam penyerahan diri-Mu bagi para murid, agar aku dipenuhi oleh cinta-Mu. Tariklah aku dengan kuasa Roh Kudus sebagai korban persembahan diri kepada Allah dalam Yesus Tuhan. Jadikanlah aku parit-parit kehidupan-Mu ke dalam arus kuat bersatu dengan Kristus. Dengan iman, kutatahkan tanganku, kuterima tubuh dan darah Kristus Putra-Mu, lewat persatuan dalam Ekaristi dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama semua orang kudus dan beriman sepanjang masa, mari kita berdoa kepada Bunda Maria agar mereka yang kita doakan ini mendapatkan rahmat yang dibutuhkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala kebenaran, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah menyampaikan sabda-Mu kepada kami dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga sabda-Mu membawa kabar baik bagi manusia dan para bangsa yang terpencil, sakit, menderita, serta bagi siapapun yang disinari matahari, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua diberkati dan dibimbing oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pulang dalam sukacita Injil. Amin. Amin. Dia datang menyampaikan sabda-sabda menawan. Dia datang menawarkan syarat-syarat perdamaian. Dia datang menerangi hidup gelap